Civu, Sheva, pronto al cross, deviato, c'è Inzaghi solo! Inzaghi lo spazio! Il bomber non sbaglia mai! Pippo Inzaghi! Manda in vantaggio il Milan! Grande Sheva questa volta che ha cercato il fondo. Filippo Inzaghi, sebuah nama yang mungkin tidak identik dengan keanggunan teknis atau kecepatan kilat, namun justru menjadi sinonim bagi gol. Ia adalah anomali, seorang penyerang yang di mata banyak orang bukan tipe penyerang yang tepat, namun mampu membalikan keraguan menjadi senjata paling mematikan. Ia bergerak di antara bayang-bayang pertahanan lawan, bukan dengan dribble memukau, melainkan dengan kecerdasan yang melampaui batas pandang mata telanjang. Jose Mourinho, salah satu pelatih terhebat, pernah berujar bahwa Inzaghi adalah satu-satunya striker yang ia takuti. Oliver Kahn, kiper legendaris, bahkan mengakui bahwa ia lebih tidak ingin menghadapi Inzaghi dibandingkan Ronaldo atau Henry. Mengapa demikian? Karena Pippo adalah sang pemburu, seorang kucing pencuri yang licik yang tahu persis di mana bola akan jatuh, seolah memiliki indera keenam yang hanya ia miliki. Ia adalah maestro waktu, penjelajah ruang sempit di kotak penalti, dan perwujudan dari pepatah kuno, gol itu tidak perlu cantik, yang penting masuk. Perjalanan Filippo Inzaghi dimulai dari kota kelahirannya, Piacenza, pada 9 Agustus 1973. Seperti banyak anak muda lainnya, ia memulai langkah tentatifnya di dunia sepak bola, namun dengan sedikit petunjuk bahwa ia akan menjadi kekuatan besar yang merebut gelar dan membentuk identitas sebagai virtuoso penyerang. Musim berikutnya, pada tahun 1993, ia dipinjamkan ke Hellas Verona di Serie B, mencetak 13 gol dalam 36 penampilan liga. Ia tidak mengandalkan flair atau kekuatan fisik. Ia justru menyempurnakan seni pergerakan tanpa bola sejak usia dini. Awal karirnya ditandai dengan perjuangan yang tidak mudah. Setelah menembus tim muda Piacenza pada tahun 1991, ia hanya membuat 2 penampilan liga sebelum dipinjamkan ke Leve di Serie C1, di mana ia mencetak 13 gol dalam 21 pertandingan yang mengesankan. Musim berikutnya, pada tahun 1993, ia dipinjamkan ke Hellas Verona di Serie B, mencetak 13 gol dalam 36 penampilan liga. Momen penting datang saat ia kembali ke Piacenza. Di sana, ia mencetak 15 gol dalam 37 pertandingan, membantu timnya menjuarai Serie B dan membuktikan dirinya sebagai prospek muda yang menjanjikan. Ini adalah tanda-tanda awal bahwa ia mulai menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di sekitar kotak penalti lawan. Namun, debutnya di Serie A bersama Parma pada tahun 1995 tidak berjalan mulus. Ia kesulitan mendapatkan tempat utama dan hanya mencetak 2 gol dalam 15 pertandingan liga. Periode ini menjadi masa stalling baginya, sebuah jeda yang menguji ketahanan mentalnya. Kesulitan-kesulitan di awal karirnya ini justru membentuk fondasi mentalitasnya yang unik. Ia tidak dapat mengandalkan bakat alami yang mencolok, sehingga ia terpaksa mengembangkan pendekatan yang sangat cerdas, mengandalkan antisipasi dan persiapan tanpa henti. Periode awal ini dengan segala rintangannya adalah wadah yang menempa dirinya, menanamkan semangat juang dan keinginan untuk menang yang tak tertandingi, yang kelak menjadi ciri khasnya. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam sepak bola tidak hanya milik mereka yang lahir dengan bakat luar biasa, tetapi juga bagi mereka yang memiliki ketekunan dan kemampuan untuk memaksimalkan setiap keunggulan yang ada. Momen kurang beruntungnya di Parma kemudian menjadi keuntungan besar bagi Atalanta. Pada tahun 1996, Inzaghi pindah ke Bergamo dan menjalani musim yang luar biasa. Musim 1996-1997 adalah titik balik monumental dalam karirnya. Ia memuncaki daftar pencetak gol Serie A, meraih penghargaan Capocannoniere dengan 24 gol yang fantastis. Ia bahkan mencetak gol melawan setiap tim di liga dan dianugerahi sebagai Serie A Young Footballer of the Year. Di pertandingan terakhir musim itu, ia bahkan dipercaya menjadi kapten tim. Di Atlanta, Inzaghi mulai benar-benar menunjukkan insting predatornya.
Meskipun ia dikenal memiliki preferensi kuat untuk mencetak gol dengan satu sentuhan, pada musim Atalantanya sebagai top skor Serie A, ia juga menunjukkan kemampuan untuk menggiring bola, menembak dari jarak jauh, dan bahkan mencetak gol dari tendangan bebas langsung. Kemampuan ini menunjukkan bahwa di awal karirnya, ia memiliki repertoar yang lebih luas sebelum menyempitkan fokusnya pada pergerakan unik di kotak penalti. Perkembangan gaya bermainnya ini adalah sebuah evolusi yang penting, sebab seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari di mana kekuatan utamanya berada, di dalam kotak penalti dengan sentuhan minimal dan dampak maksimal. Ini jelas bukan kemunduran, melainkan sebuah penyempurnaan, sebuah fokus yang tajam pada efisiensi dan spesialisasi yang akan mendefinisikan sisa karirnya. Kemampuannya untuk beradaptasi dan mengasah keahliannya yang paling mematikan inilah yang membedakannya, sekaligus menjadikannya sebagai penyerang yang sangat sulit dihentikan, karena ia terus-menerus mencari cara paling efektif untuk mencetak gol, bahkan jika itu berarti mengorbankan gaya yang lebih cantik di mata sebagian orang. Setelah musim gemilangnya di Atalanta, Juventus, salah satu raksasa Italia, segera merekrut Inzaghi pada tahun 1997. Ia bergabung dengan skuad bertabur bintang yang dihuni nama-nama besar seperti Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, dan Edgar Davids. Musim pertamanya atau 1997-1998 adalah puncak kejayaan awal. Ia mencetak 2 gol saat Juventus mengalahkan Vicenza 3-0 di Supercoppa Italiana 1997 dan membantu Juventus memenangkan gelar Serie A atau Scudetto, di mana ia mencetak 18 gol termasuk hat-trick penentu gelar melawan Bologna. Ia juga mencetak 6 gol untuk membantu Juventus mencapai final Liga Champions 1998 meski akhirnya kalah 1-0 dari Real Madrid. Namun di balik gemerlap kesuksesan, tersembunyi benih konflik yang akan menjadi salah satu babak paling dramatis dalam karirnya. Adalah hubungannya yang tegang dengan Alessandro Del Piero. Awalnya, duet Pippo dan Alex sangat sensasional, mencetak total 59 gol di semua kompetisi pada musim 1997-1998. Namun, setelah Del Piero pulih dari cedera lutut parah pada musim 1998-1999, ia kesulitan mencetak gol dari open play. Dengan mayoritas golnya berasal dari titik penalti, sementara Inzaghi justru berada dalam performa terbaiknya dengan catatan 19 gol dari 40 pertandingan. Ketidakseimbangan ini pun mulai menimbulkan ketegangan yang nyata. Dalam wawancara setelah pertandingan tertentu, Del Piero secara terbuka menyatakan bahwa Inzaghi beruntung bisa mencetak gol dan bahwa ia tidak akan mengoper bola kepada Inzaghi kecuali pada momen yang tepat. Insiden ini menabur benih dan mengubah kemitraan brilian mereka menjadi racun. Meskipun Inzaghi tetap menjadi pencetak gol terbanyak Juventus selama 3 musim berturut-turut, hubungan yang renggang ini berkontribusi pada Juventus yang kehilangan Scudetto dengan selisih 1 poin dari Lazio. Konflik ini lebih dari sekedar perselisihan pribadi. Itu adalah benturan gaya dan ego dalam lingkungan bertekanan tinggi. Prioritas Inzaghi yang tak terpuaskan untuk mencetak gol sendiri, bahkan ketika umpan mungkin lebih baik untuk tim di mata Del Piero, secara langsung bertentangan dengan peran Del Piero sebagai jimat klub yang sudah mapan dan harmoni tim secara keseluruhan. Pergeseran ini dari kemitraan yang produktif menjadi hubungan yang tegang, akhirnya menyebabkan kepergian Inzaghi dari Juventus, meskipun catatan golnya sangat mengesankan, yakni 89 gol dalam 165 pertandingan. Yang lebih mendalam, ketegangan ini justru membentuk sisa karir mereka. Inzaghi tidak pernah berubah, ia tetap menjadi penyerang murni dengan rasa lapar mencetak gol yang tak pernah terpuaskan. Del Piero di sisi lain mengambil tanggung jawab lebih besar dan kian menjadi jimat tak terbantahkan di Juventus setelah rekan duetnya itu pergi. Pada Juli 2001, Filippo Inzaghi memulai babak baru dalam karirnya, yaitu bergabung dengan AC Milan dalam sebuah transfer besar. Di Milan, ia menemukan rumah yang sempurna,
berkembang pesat di bawah asuhan Carlo Ancelotti dalam tim yang penuh talenta kelas dunia. Ancelotti memahami esensi Inzaghi. Ia hidup untuk gol. Ia seperti hiu. Jika ia tidak mencetak gol, ia mati. Perannya sederhana, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Momen paling inspiratif dan emosional dalam karir Inzaghi di Milan tak diragukan lagi adalah final Liga Champions UEFA 2007 di Athena melawan Liverpool. Final ini adalah kesempatan Milan untuk membalas kekalahan dramatis di Istanbul 2 tahun sebelumnya, di mana Inzaghi harus absen. Ancelotti membuat keputusan brilian dengan memilih Inzaghi yang saat itu dianggap kurang fit ketimbang Alberto Gilardino yang sedang dalam performa puncak. Kepercayaan pelatih kepada Inzaghi, meskipun ada keraguan tentang kebugarannya, adalah sebuah pertaruhan emosional yang terbayar lunas. Pada menit ke-45, Andrea Pirlo mengambil tendangan bebas. Bola membentur Inzaghi dan berbelok masuk ke gawang. Gol ini digambarkan seolah dewa tersenyum pada pemain berusia 33 tahun itu. Momen itu adalah perpaduan antara keberuntungan dan insting, sebuah gol yang hanya bisa diciptakan oleh Pipo seolah takdir berpihak padanya. Kemudian, 8 menit sebelum pertandingan berakhir, Kakak memberikan umpan terobosan dan Inzaghi dengan tenang mengecoh Pepe Reina untuk mencetak gol kedua yang klinis. 2 golnya memastikan kemenangan 2-1 bagi Milan dan tentunya gelar Liga Champions ke-7 mereka. Selain final 2007, Inzaghi juga menjadi pahlawan di final Piala Dunia antar klub FIFA 2007 melawan Boca Juniors di Yokohama. Fans Milan memiliki keyakinan mendalam padanya. Ia adalah pemain yang selalu memberikan segalanya. Semangat juang dan dedikasinya tak tertandingi. Hubungan yang mendalam antara Inzaghi dan AC Milan bukan hanya tentang trofi. Itu adalah narasi tentang pembenaran dan penebusan. Milan memberinya panggung dan kepercayaan, dan ia membalasnya dengan gol-gol krusial dan dedikasi tak tertandingi, menciptakan warisan yang dibangun di atas kasih sayang, timbal balik, dan kemenangan bersama. Pada akhirnya, ini adalah bukti bagaimana ikatan emosional yang kuat dapat mengangkat kinerja dan melahirkan legenda abadi dalam sejarah klub. Gaya bermain Filippo Inzaghi adalah sebuah anomali, sebuah seni berburu gol yang tak tertandingi dalam sepak bola modern. Ia bukanlah seorang dribbler ulung, juga bukan penyerang yang mengandalkan kekuatan fisik atau kecepatan lari jarak jauh. Namun ia memiliki salah satu pikiran paling tajam dalam sepak bola dan indera keenam untuk di mana bola akan jatuh. Ini adalah esensi dari mengapa ia disebut sebagai salah satu penyerang terbaik dan paling ditakuti yang pernah ada. Inti dari kehebatannya terletak pada 1. Pergerakan tanpa bola yang sangat jenius. Inzaghi adalah master dalam infiltrasi ruang. Ia bergerak dengan kelincahan dan sembunyi-sembunyi layaknya kucing pencuri yang licik. Selalu menemukan celah terkecil di antara bek lawan. Ia memiliki naluri murni untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kemampuannya untuk memutar, berbalik, dan meliuk-liukan tubuh rampingnya di dalam kotak penalti yang padat adalah kekuatan utama. 2. Antisipasi dan waktu yang sempurna. Ia bereaksi lebih cepat dari para bek. Kemampuannya untuk membaca permainan dan mengantisipasi umpan atau pantulan bola adalah yang terbaik. Ia bermain di ujung garis offside, memaksa bek lawan melakukan kesalahan, dan pada akhirnya ia akan mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk mencetak gol. Sir Alex Ferguson bahkan pernah bercanda bahwa Inzaghi terlahir offside, sebuah pengakuan akan betapa seringnya ia berada di batas legalitas, namun tetap berhasil mencetak gol. 3. Penyelesaian akhir yang klinis. Di depan gawang, ia sangat tenang dan terkendali. Ia tidak sering melakukan tendangan jarak jauh atau gol-gol spektakuler, tetapi ia selalu mencetak gol. Ia adalah predator sejati dengan insting poacher yang khas. 4. Atau yang terakhir adalah tentang persiapan dan obsesi. Keunggulan Inzaghi sebagian besar berasal dari persiapan dan caranya yang teliti.
Ia terobsesi dengan lawan-lawannya, mengetahui segalanya tentang mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan pemain yang tidak dikenal sekalipun. Ada anekdot bahwa ia bahkan memperhatikan pilihan sepatu bek lawan untuk mencari celah kelemahan. Banyak yang mengira Pipo hanya beruntung, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu semua karena keterampilan dan persiapan. Ia bahkan akan sangat marah pada pemain sayap jika mereka tidak mengirimkan umpan silang yang tepat dalam latihan. Setidaknya, Gattuso pernah mengungkapkan hal serupa kepada publik tentang persiapan matang yang selalu dilakukan Inzaghi. Gaya bermainnya yang unik ini lagi-lagi menjadi kekuatan terbesarnya. Tanpa kekuatan yang jelas untuk diekspos, Inzaghi sama sulitnya untuk dihadang, seperti dribbler paling memukau atau penembak jitu jarak jauh paling akurat. Inzaghi adalah contoh sempurna bahwa efektivitas dapat mengalahkan estetika dan kecerdasan taktis bisa menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada bakat. Dalam 370 penampilan di Serie A, Inzaghi sukses mencetak 156 gol. Ia juga mencetak 46 gol dalam 81 penampilan di Liga Champions. Malahan, Inzaghi juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ke-7 di Italia dengan 313 gol yang dicetak dalam pertandingan resmi. Statistik ini dengan jelas menunjukkan bahwa Inzaghi adalah seorang pencetak gol ulung yang konsisten di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Setiap kisah heroik memiliki babak terakhirnya, dan bagi Filippo Inzaghi, tirai karir bermainnya turun dengan cara yang penuh emosi dan simbolisme. Musim 2011-2012 menjadi musim terakhirnya sebagai pemain profesional bersama AC Milan, klub yang telah ia layani dengan sepenuh hati selama lebih dari 1 dekade. Pada pertandingan terakhir musim itu, 13 Mei 2012 melawan Novara, takdir seolah menuliskan skenario yang paling sempurna. Di San Siro yang penuh sesak, Inzaghi masuk sebagai pemain pengganti. Udara dipenuhi nostalgia dan haru, mengingat ini juga merupakan pertandingan terakhir bagi beberapa legenda Milan lainnya seperti Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, dan Clarence Seedorf. Saat pertandingan berjalan imbang 1-1 di menit ke-83, sebuah momen magis terjadi. Umpan silang berhasil menemukan kaki Inzaghi di dalam kotak penalti. Dengan sentuhan yang menjadi ciri khasnya, ia menyambut bola dan mencetak gol penentu kemenangan 2-1 bagi Milan. Gol itu bukan sekedar gol kemenangan, itu adalah perpisahan yang puitis. Sebuah persembahan terakhir dari sang predator kepada para penggemar yang memujanya. Stadion bergemuruh dan emosi meluap. Itu adalah cara yang paling indah dan paling pas untuk mengakhiri karirnya dalam balutan merah hitam. Inzaghi sendiri menyatakan, "Milan akan selalu ada dalam hidup dan hati saya. Saya berharap Milan akan menjadi bagian dari masa depan saya, bukan sebagai pemain, tetapi semoga sebagai direktur." Pada 24 Juli 2012, Inzaghi secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional, memilih untuk mengambil peran kepelatihan bersama tim muda AC Milan. Keputusan ini mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan ia melanjutkan karir di klub lain seperti Queen's Park Rangers atau Watford di Inggris. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya sebuah era, bukan hanya bagi AC Milan, tetapi juga bagi sepak bola Italia. Ia meninggalkan lapangan dengan warisan yang tak terhapuskan. Seorang pemain yang mendefinisikan ulang peran seorang striker, membuktikan bahwa dedikasi, kecerdasan, dan naluri gol murni dapat melampaui segala kekurangan yang terlihat. Sekali lagi, perpisahan yang dramatis ini juga turut menegaskan ikatan emosionalnya dengan Milan. Sebuah kisah cinta yang berakhir dengan gol terakhir yang sempurna, mengukir namanya dalam sejarah sebagai legenda sejati. Kisah perjalanan karir Filippo Inzaghi adalah sebuah narasi yang sangat menginspirasi. Dari perjuangan awalnya di klub-klub kecil dan periode sulit di Parma, ia menempa mentalitas seorang pemburu yang tak kenal lelah.
Ledakannya di Atlanta, di mana ia menjadi capocannoniere, lantas membuktikan bahwa insting golnya adalah anugerah yang tak terbantahkan. Bahkan jika gaya bermainnya belum sepenuhnya terfokus pada spesialisasi yang kelak menjadi ciri khasnya. Lalu, masa-masa di Juventus, meskipun diwarnai konflik yang mendalam dengan Alessandro Del Piero, justru menjadi katalis. Pergesekan ini alih-alih menghancurkan, justru memperjelas identitas Inzaghi sebagai penyerang murni yang terobsesi dengan gol, sebuah peran yang ia peluk sepenuhnya tanpa kompromi. Konflik ini pada akhirnya membentuk fondasi bagi puncak kejayaannya di AC Milan. Di Milan, Inzaghi menemukan rumah dan kepercayaan yang memungkinkannya bersinar lebih terang. Final Liga Champions 2007 adalah puncak dari perjalanan emosionalnya. Sebuah momen penebusan yang mengukuhkan statusnya sebagai legenda klub. Gol-golnya yang seringkali dianggap beruntung adalah hasil dari persiapan obsesif, antisipasi yang luar biasa, dan pemahaman ruang yang tak tertandingi. Ia membuktikan bahwa sepak bola adalah permainan kecerdasan dan keinginan, bukan hanya atletisitas atau keanggunan teknis. Filippo Inzaghi akan selalu dikenang sebagai Super Pippo, sang penyerang yang paling ditakuti bukan karena kekuatan atau kecepatan, melainkan karena kemampuannya yang tak terduga untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, serta mengubah setengah peluang menjadi gol dengan sentuhan minimal.